Perkembangan iptek, dampak negatif dan positifnya. Apa itu iptek? Iptek merupakan akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang kerap digunakan saat membahas mengenai perkembangan teknologi atau adanya perkembangan suatu disiplin ilmu. Perkembangan iptek sendiri terjadi karena adanya globalisasi. Kemajuan di bidang teknologi ini membantu kehidupan manusia. Dampak negatif, bertambahnya jenis limbah industri. Iptek mendukung pembuatan rekayasa genetika dan penelitian. Dalam proses menemukan produk rekayasa genetika dan hasil penelitian akan ada beberapa percobaan. Selama produk belum berhasil ditemukan dan aman untuk digunakan, ilmuwan akan membuang hasil penelitian. Akhirnya muncul beragam sampah industri hasil percobaan-percobaan yang gagal. Pencemaran lingkungan meningkat. Pencemaran meningkat karena limbah industri yang tidak dapat dicegah pada akhirnya akan menjadi sumber pencemaran lingkungan yang membahayakan kehidupan. Pabrik dan pusat industri akan membuang limbah di tanah, air, atau lahan kosong yang menjadi habitat binatang kecil. Pencemaran akan berakibat buruk untuk alam terutama kehidupan organisme. Dampak negatif selanjutnya yaitu mengurangi pemberdayaan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi akan mengurangi pemberdayaan manusia sehingga lapangan pekerjaan berangsur berkurang dan digantikan keberadaan mesin yang lebih cepat dan instan. Nah, sehingga manusia itu tidak mudah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan karena ilmu pengetahuan dan teknologi ini semakin canggih. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bijaksana dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan alam, bahkan kerusakan yang parah. Dampak negatif ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap lingkungan alam yaitu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan akibat limbah dan bahan berbahaya yang dihasilkan oleh teknologi industri dan pertanian. Dampak positifnya itu ada 3. Yang pertama, pengembangan energi alternatif. Energi alternatif yaitu energi yang dikembangkan dalam rangka menggantikan bahan bakar fosil untuk mencegah dampak buruknya. Sebab pembakaran bahan bakar fosil dapat menghasilkan emisi yang berdampak pada pemanasan global. Energi alternatif ini diciptakan atas dasar ide pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan. Yang kedua itu menciptakan bahan bakar ramah lingkungan. Bahan bakar yang selama ini digunakan untuk menyalakan alat transportasi berasal dari bahan bakar fosil. Jika penggunaan bahan bakar fosil tidak dikurangi, maka terjadi eksploitasi sumber daya alam sekaligus menimbulkan emisi. Namun, karena semakin berkembangnya pemikiran manusia, dibuatlah bahan bakar ramah lingkungan serta transportasi tanpa bahan bakar. Dan yang ketiga itu berkembangnya rekayasa genetika. Mungkin teman-teman pernah belajar tentang rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah ilmu yang dimanfaatkan untuk memodifikasi genetik makhluk hidup. Contoh produk hasil rekayasa genetika yaitu vaksin, antibiotik, herbisida, perpaduan jenis tumbuhan, dan sebagainya. Manfaat dari rekayasa genetika adalah membantu memenuhi kebutuhan manusia dan menyediakan pangan di masa depan. Sedangkan vaksin dan antibiotik dimanfaatkan manusia dan hewan untuk mencegah terjadinya penularan virus akibat penyakit. Terima kasih sudah menyaksikan.